kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Oke, pick a card reading kali ini temanya adalah pesan dari masa depannya kita untuk kita yang sekarang. Jadi kita berandai-andai, kita kira-kira masa depannya kita balik lagi nih, kasih tahu ke kita, kasih kita pesan, terus kira-kira dia mau berterima kasih kepada kita yang sekarang ini gimana ya. Jadi mungkin ada satu keputusan yang kita buat saat ini yang membuat dia menjadi merasa bersyukur dan berterima kasih. Ya, ibaratnya seperti kayak Doraemon, masa depannya dia berterima kasih sama masa sekarang, masanya saat ini. Ya, untuk kawan-kawan yang kalau ada nonton Doraemon mungkin pernah menyimak kisahnya di mana si Doraemon ngajak si Nobitanya ke masa depan, terus masa depannya tuh kasih tahu sama dia dan kemudian mengucapkan terima kasih atas pilihan yang dia lakukan saat ini, terus kemudian kasih pesan, kamu harus gini-gini loh, kamu harus gini-gini loh, ya seperti itu. Oke, readingan ini adalah timeless, tidak ada batas waktu. Readingan ini just for fun, just for entertainment. Ya, jadi kalau resonates, jangan lupa kasih like-nya, kemudian kasih komen. Tapi kalau misalnya nggak resonates, ya just for fun ya guys. Oke, di depan ada 4 pile, boleh silakan dipilih dari pile yang pertama, pile kedua, ketiga, dan keempat. Disarankan memilih dengan menggunakan intuisi masing-masing. Pilih cukup satu file aja. Oke, cukup satu file aja supaya pesannya tidak membuat kawan-kawan jadi bingung. Oke, kita mulai dari file yang pertama. File yang kedua, ketiga kita kesampingkan dulu. Kita lihat untuk file yang pertama. Oke, ini kartu advice, kemudian ini kartu yang perlu mungkin kita cut ya, ada hal yang mungkin perlu dijauhin atau dibuang, kemudian the things that futures thanks us ya, hal yang disyukuri atau diucapkan terima kasih dari masa depan, dan kemudian ini adalah kartu pesannya. Di sini ada kartunya adalah breathe, meminta kamu untuk saat ini ya, untuk saat ini meminta kamu untuk more relax ya, karena mungkin kamu tipe orang yang mudah sekali overthinking atau mudah sekali punya pemikiran yang negative thinking ya. Jadi banyak hal di dalam hidupnya kamu, kejadian yang terjadi dalam hidupnya kamu tuh selalu pengen bikin versi ceritanya kamu sendiri, ibaratnya kayak gitu. Jadi misalnya kejadian kayak gini, kamu kayaknya nggak puas, kamu pengen ganti. Kejadian ini kamu nggak puas lagi, kamu pengen ganti. Jadi apapun yang terjadi dalam pikiran kamu selalu nggak berhentinya untuk berpikir, berputar ya. Jadi di sini mau dikasih tahu ya, masa depan mau bilang sama kamu, you need to check, breathe ya, mencoba menyantaikan dirinya kamu, coba merilekskan diri kamu dan mulai mempercayai apa yang terjadi dalam kehidupannya kamu itu memang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, sudah ada aturannya sendiri, udah membawa kamu ke jalur yang di sana. Ada beberapa kawan-kawan ya, saya mendapatkan di DM ya, pesan dari teman-teman semua dari Instagram ya, mungkin ada pertanyaan, dia menyampaikan kepada saya ingat salah satu kawan kita nanya, dia bilang, Kak, kenapa sih ada orang yang nggak perlu bekerja, terus kemudian nggak perlu ngapa-ngapain, tetapi kemudian kehidupannya tuh enak banget, bla bla bla, sedangkan saya kerja keras, terus selalu menghadapi kegagalan, terus menghadapi kayaknya apa yang saya inginkan itu kayaknya nggak kecapaian atau sulit banget sih buat menembus tembok itu. Saya yakin apa yang saya lakukan sekarang bisa membawa kesuksesan, tapi kayaknya kok masih nggak tembus-tembus itu temboknya. Why, Kak? Dia bilang gitu. Nah, yang pertama yang saya jawab dari dia adalah, yang pertama merupakan kehidupan kita sekarang merupakan hasil pemikiran kita di masa lalu. Jadi orang bilang mungkin this about karma ya, jadi ini mungkin ada kaitannya, yang bahasa kita kenal adalah karma. Jadi pikiran kita di zaman dulu sebelum kita lahir dan turun ke dunia wujud yang saat ini, kita menghasilkan pikiran-pikiran seperti ini. Nah, tugasnya kita di sini adalah untuk mendobrak pemikiran tersebut, untuk merubah, bikin cerita baru tersebut. Nah, aspek yang kedua adalah pikiran-pikirannya kita itu saat ini membuat kita ada mindset yang memblokir dirinya kita, seperti itu ya. Jadi masa depannya kita mau kasih tahu sama kamu saat ini, terkadang kita ada saatnya berhenti untuk berpikir, berhenti untuk
berusaha mengendalikan segala sesuatu dengan pemikirannya kita, dengan perasaan kita, dan belajar untuk mempercayai bahwa apa yang kita jalanin ini sebenarnya adalah yang sudah terbaik untuk kita. Pada saat kita mulai berhenti untuk berpikir, untuk mengendalikan situasi, kita belajar untuk lebih banyak berterima kasih pada detik ini, saat ini, apapun situasi kamu itu, bersyukur dengan sungguh-sungguh ya, bukan dengan ucapan bersyukur aja, tapi benar-benar bersyukur atas situasi yang saat ini ada sama kamu itu. Hal itu yang justru akan membantu kamu untuk menciptakan versi barunya kamu di kemudian hari atau di waktu yang akan datang, atau mungkin pada saat kehidupan kita ini masih belum kecapaian apa yang kita inginkan, setidak-tidaknya pikiran yang kita sampaikan positif ini akan sampai pada kehidupan yang akan datang. Saya tahu mungkin beberapa kawan-kawan yang memiliki mungkin religi beragama muslim tidak mempercayai yang namanya reinkarnasi ya, seperti itu. Saya tahu, saya paham, tetapi hal itu tidak mencegah kawan-kawan untuk berhenti berbuat atau berpikir hal-hal yang positif. Oke, setidak-tidaknya kita nggak usah mikirin masalah reinkarnasinya, kita mikirin pikiran kita saat ini setidak-tidaknya mungkin akan membantu kita di kemudian hari, mungkin 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, setahun yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, etc. ya, seperti itu. Jadi inti poin yang mau disampaikan kepada kawan-kawan semua yang milih yang pertama ya, pesan dari masa depannya kamu adalah meminta kamu try to be relaxed, meminta kamu lebih relax lagi dalam menghadapi kehidupannya kamu saat ini. Belajar berusaha untuk jangan mengendalikan atau mengontrol pikirannya kamu. Oke? Dan kemudian hal yang dia mau berterima kasih sama kamu adalah kamu mengclearkan atau kamu membersihkan atau membuang blokiran-blokiran energi ya, unwanted emotional and material clutter. Jadi kamu berhasil gitu untuk melepaskan, membebaskan dirinya kamu dari energi-energi yang memblokir kamu. Jadi makanya kamu diminta untuk breathe ya, minta santai aja lah, karena kamu sekarang saat ini sedang mengklirkan atau berusaha sedang menjernihkan, membersihkan blokiran-blokiran energi yang memblokir dirinya kamu. Mungkin untuk kawan-kawan yang sering menyimak video saya sering berbagi bahwa di dunia ini nggak ada yang kebetulan ya. Baik kawan-kawan menyimak video saya ini, mendengarkan setiap kata-katanya saya ini dengan mungkin masuk sampai ke hati atau mungkin membuat kamu terharu, ini merupakan suatu bimbingan atau tuntunan dari intuisinya kamu untuk menonton video ini, menyimak video ini, atau tertarik dengan thumbnail yang saya taruh, atau mungkin tertarik dengan judul yang ditaruh ya. Ini semua diatur sama intuisinya kawan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ada pesan di alam semesta ini, kamu ada pertanyaan, terus kemudian ada salah satu tarot reader atau ada salah satu acara yang bisa membantu memberikan kejelasan sama kamu, membantu kamu untuk mencapai pada tujuan goalnya kamu, dia akan muncul di depan layar, ibaratnya akan direkom sama kamu tanpa mungkin terkesannya seperti kayak algoritmnya YouTube, tetapi di dunia ini ya, pada saat kita mempercayai bahwa di dunia ini nggak ada yang suatu kebetulan, algoritmenya yang ada di handphone kamu, cellphone kamu itu sebenarnya merupakan sesuatu hal-hal yang membuat kamu tertarik. Misalnya kamu suka dengan hal ini, kamu sedang meneliti hal ini, kamu jadi otomatis mencari tentang ini, dan mencari yang tentang ini tuh dimunculkan, digali-gali semua, kemudian dimunculkan di layar HP-nya kamu. Nah, dari sekian banyak konten kreator itu, kira-kira di dalam video tersebut ada jawaban untuk kamu akan tertarik untuk mengklik ke video tersebut dan kemudian mendengarkan mungkin bacaannya atau mendengarkan isinya sampai habis. Tapi kalau misalnya di dalam video tersebut tidak ada jawaban yang kamu inginkan, kamu mungkin habis klik dikit terus langsung keluar. Mungkin nggak cuma 2-3 detik kamu nontonnya udah males duluan, bawaannya udah nggak kepingin nonton segala macam, terus kemudian get out ya. So ini adalah suatu hal bukti bahwa di dunia nggak ada hal yang kebetulan terjadi dalam kehidupannya kita. Jadi kembali lagi ya, kamu diminta to be relax, santai aja dengan situasi kamu apapun saat ini. Mungkin kamu sekarang mungkin nggak terlalu happy atau nggak terlalu puas dengan kondisi kamu sekarang, but kamu
daripada kamu terus-terusan memikirkan untuk gimana caranya begini menyelesaikan masalah, gimana cara menyelesaikan masalahnya kamu, ada baiknya kamu sekarang lebih baik tenangin dulu ya. Kemudian don't overthinking, jangan terlalu mikirin yang terlalu banyak, dan kemudian masa depannya kamu akan sangat berterima kasih sekali bahwa kamu saat ini sedang berusaha untuk mengclearkan energinya kamu, clearing the energy. Oke, dan kemudian hal apa sih yang perlu kamu cut ya dari kehidupannya kamu ya, yang saat ini mungkin memblokir dirinya kamu. Di sini ada Two of Cups in reverse yang membuat saya ngerasa Two of Cups bicara tentang perasaannya. Yang pertama mungkin overthinkingnya kamu. Nah yang kedua mungkin ini ada hubungannya dengan hubungan percintaannya kamu dengan orang yang saat ini mungkin kamu jatuh cinta sama seseorang, tapi orang ini mungkin nggak membalas cintanya kamu. Terus kemudian mungkin cinta sebelah pihak aja, jadi kamu nggak dua arah cintanya. Kalau cinta yang membahagiakan itu ya adalah cinta yang saling memberi, saling menerima, tetapi kamu di sini terlihat kayaknya cuma memberi terus tanpa menerima, dan ini yang membuat diri kamu jadi ketidakseimbangan sehingga merasa kayaknya nggak happy, nggak puas dengan kehidupannya kamu ya. Jadi ada baiknya mungkin perlu kamu mungkin lebih kamu ambil keputusan to just cut off these situations ya, situasi ini untuk kamu jauhi atau mungkin kamu lepaskan ya. Yang intinya di sini adalah meminta kamu untuk potong ini hubungannya, ibaratnya kalau memang ada situasi seperti ini yang terjadi sama kamu. Atau kalau misalnya kamu saat ini lagi nggak ada pasangan juga, mungkin saat ini kamu tipe orang yang lebih menyukai memberi kepada orang lain, tetapi kamu lupa untuk menerima, jadi nggak seimbang dalam kehidupannya kamu ya. So you need to cut this ya, jadi perlu kamu cut. Oke. Dan kemudian untuk sarannya kepada kamu kawan-kawan yang milih pil yang ke-1 ya, diminta kamu untuk jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain, terus jangan berkompetisi dengan orang lain, karena setiap diri kita, setiap pribadinya kita tuh punya PR masing-masing, punya tugas masing-masing. Kamu membandingkan dirinya kamu yang satu-satunya di dunia ini dengan orang lain, itu nggak adil buat dirinya kamu dan nggak adil buat orang lain tersebut. Jadi kalau misalnya kamu adalah bambu, kamu ngebandingin diri kamu dengan rotan, otomatis nggak akan seimbang. Kamu ya bambu, mereka ya rotan, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi jangan membandingkan dirinya kamu dengan orang lain, terus kemudian jangan overthinking juga ya, karena dengan kamu membandingkan dirinya kamu dengan orang lain akan membuat kamu overthinking gitu. Usaha yang kamu lakukan membuat kamu ngerasa kayaknya nggak ada gunanya karena nggak sesuai, nggak sukses yang mereka dapatkan ya, like that. So the message is for you that your future selfnya kamu minta kamu to be relaxed, breathe, santai, dan kemudian kamu sedang berusaha atau sedang menjalani proses pembersihan atau mungkin melepaskan blokiran-blokiran energi ya, dengan cara apa? Dengan cara membuang jauh-jauh hubungan yang tidak seimbang atau berat sebelah, dan kemudian sarannya adalah meminta kamu untuk jangan membandingkan dirinya kamu dengan orang lain. Oke, baik itu kawan-kawan untuk yang memilih pil yang pertama. Terima kasih kawan-kawan yang pertama yang sudah menyimak. Kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih pil yang kedua ya. Kita lihat dulu pesannya, kira-kira pesan yang mau disampaikan kepada kawan-kawan itu apa. Oke, di sini ada pesannya adalah true to be told. True to be told di sini ya membuat saya ngerasa bahwa kamu diminta atau mungkin dikasih pesan bahwa kamu tuh mestinya enjoy sama dirinya kamu sendiri ya. Jadi energi kamu saat ini tuh lagi positif ya, cuman mungkin kamu nggak terlalu enjoy atau mungkin kamu nggak terlalu menikmati dirinya kamu sendiri. Jadi mungkin lingkungannya kamu memaksa kamu untuk bukan toxic environment, bukan yang saya lihat untuk kawan-kawan yang pilih pil kedua, tetapi kamu kayaknya lebih ke arah mungkin orang-orang ngajak kamu untuk ketemuan, sedangkan kamu tipe orang yang lebih menyukai kesendirian. Kamu tipe orang yang suka malam, tapi mungkin teman-teman ngajak kamu untuk pergi yang siang-siang. Contohnya ibaratnya seperti itu. Jadi kamu diminta untuk lebih comfortable dengan dirinya kamu sendiri, karena saat ini terlihat terlihat bahwa
dirinya kamu itu terlihat banget kalau dirinya kamu itu benar-benar sedang menikmati kesendiriannya kamu, dan di balik kesendiriannya kamu ini kamu mendapatkan kejelasan tentang dirinya kamu sendiri, kejelasan tentang kamu banyak berkomunikasi sama dirinya kamu sendiri di sini nih. Ya, jadi intinya kayaknya dia mau kasih tahu kamu, your future self-nya kamu mau bilang bahwa kamu itu banyak sekali berkomunikasi sama dirinya kamu sendiri. It's good. Terus kemudian gak usah mikirin omongan orang, ya, just enjoy with yourself, comfortable with yourself. Kemudian your future self-nya kamu mau bilang apa, mau berterima kasih hal apa sama kamu. Di sini teach, okay? Yang saya rasa adalah karena kamu dapat kejelasan atau clarity komunikasi dengan dirinya kamu sendiri, sehingga kamu bisa mengajari orang lain. Jadi future self-nya kamu kayak mau berterima kasih sama kamu udah kasih dedikasi sama masyarakat atau orang lain, sama temen. Dengan cara apa? You teach others, ngajarin orang lain, kasih inspirasi sama orang lain. Mungkin kawan-kawan yang menonton atau menyimak video ini yang milih hal yang kedua, mungkin kamu adalah seorang tarot reader, seorang energy healer, kamu seorang guru, ya, yang suka men-sharing ilmunya kamu untuk orang lain, ya, karena di sini kembali lagi kamu mendapatkan clarity tentang pemikirannya kamu, terus kamu juga mendapatkan kamu jujur sama dirinya kamu sendiri, ya, seperti itu, kamu accept yourself, oke? Kemudian untuk hal yang perlu kamu cut saat ini, yang perlu kamu potong nih saat ini, di sini dikasih tahu tentang control of movement. Kamu diminta untuk jangan berusaha untuk mengendalikan gerakan yang terjadi dalam kehidupannya kamu. Kalau misalnya kamu di saat ini diminta untuk mungkin pindah kota, atau mungkin kamu mendapatkan suatu panggilan yang sangat strong sekali untuk doing something, untuk melakukan sesuatu, kamu jangan tolak, kamu jangan mempertanyakan dua kali dalam hati, apa iya benar begini, apa iya benar begini. Saya sering mendapat DM juga pertanyaan mengenai, Kak, gimana caranya untuk mengenali suara hatinya kita. Sebenarnya suara hati untuk orang-orang yang terlatih mungkin terkesan seperti kayak ngobrol, chatting, kita ngomong dia jawab, kita ngomong kita jawab. Tapi kalau misalnya kamu nggak terlatih, mungkin agak sedikit kebingungan dengan suara hatinya kamu. Yang bisa saya kasih tips di sini adalah dengan mendengarkan, dengan merasakan, ya, merasakan lagi perasaannya kamu tentang suatu hal tuh gimana. Contohnya apa? Kalau misalnya kalian pernah punya anak, ya, atau mungkin pernah lihat anak kecil kalau melihat orang itu, mereka bukan dari bahasa dan juga bukan dari cara berpakaian orang tersebut, tapi dari energi. Jadi kalau dia melihat energi ini nggak cocok sama dia, pada saat dideketin, tubuhnya dia tuh akan bereaksi dengan kasih tahu bahwa ini adalah ancaman loh, ini ancaman bahaya. Jadi dia akan nangis, reaksinya dia nangis. Jadi ada juga ya anak-anak kecil yang dideketin sama hewan, sama binatang, itu dia nggak takut karena dia nggak merasakan ancaman tersebut. Nah, ini merupakan latihan untuk kawan-kawan semua untuk bisa mengenali intuisinya kamu. Lihat untuk suatu hal, lihat dengan cara simple aja, misalnya dengan cara pilih pakaian. Hari ini kamu pengen pakai baju warna kuning, tapi mungkin baju kuning kamu bermacam-macam. Kamu lihat tiga-tiganya dijejerin ke depan, kira-kira hari ini pakaian kuning yang mananya kamu ini yang menarik perhatiannya kamu, ya. Sama latihan ikut pick card reading ini juga merupakan salah satu latihan intuisi, karena yang membimbing kamu untuk memilih pile cardnya kamu itu adalah intuisinya kamu, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan berusaha untuk mengendalikan pergerakan energinya kamu yang sedang membimbing kamu untuk membawa kepada kenyamanan terhadap dirinya kamu sendiri. Oke, dan kemudian untuk advice-nya kamu, untuk advice kawan-kawan di sini, kamu diminta untuk beranikan diri, kemudian rencanakan segala sesuatu step by step, tahap demi tahap, ya. Ini mungkin yang ngasih tahu kamu jangan mengendalikan gerak energi. Apa maksudnya? Controlling the movement. Karena kalau kita mau jalan, ya, lebih mantap, ya, nggak ngerusak kaki kita juga, ya. Jadi kita naik tangga tuh satu demi tahap, ya. Kita jangan langsung nafsuan naik tangga 3 langkah 4 langkah, itu akan capek sendiri, terus bikin kita ngos-ngosan.
bikin kita lebih cepat kehabisan energi. Ya itu dia ya. Jadi kamu mungkin tipe orang yang kepingin banget cepet-cepet lihat hasilnya, but everything takes time. Segala sesuatu butuh waktu. Di dunia ini segala sesuatu benar-benar butuh waktu. Kita lihat tanaman tumbuh aja ya, kecambah tumbuh ya, walaupun kita ngerasanya kayaknya kecambah tumbuhnya cepat ya, mungkin berapa hari udah muncul. Tapi kalau kita terus lihatin tiap detik, tiap menit di sana, kita akan terasa sangat lama. So, advice untuk kawan-kawan yang milih pil yang kedua, kamu diminta untuk plan everything, ya bikin rencana untuk segala sesuatunya, kemudian step by step kamu laksanakan dengan teliti. Oke, baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih pil yang kedua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak. Kalau suka dengan channel saya, jangan lupa like-nya, share, subscribe, oke? Baik, untuk kawan-kawan yang memilih pil yang ketiga, kita lihat pesannya kamu dari masa depan, terus kemudian kira-kira hal yang dia ucapkan terima kasih dari kamu itu apa, and then hal yang harus kamu cut, oke? Di sini untuk no place like home ya, pesannya adalah no place like home. Jadi yang saya dapat pesannya di sini untuk kawan-kawan dari masa depannya kamu di sini adalah kamu sedang mungkin sedang mengusahakan sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kestabilan ya, menstabilan dirinya kamu, dan masa depannya kamu mau kasih tahu kamu untuk bahwa nggak usah takut, nggak usah ragu untuk kamu mewujudkan hal tersebut, karena there's no place like home kayak ngasih tahu kamu impiannya kamu itu bisa terwujud, tapi kayaknya kamu dapatnya kartu reverse, jadi merasa kayak ragu-ragu untuk untuk dapetin hal tersebut gitu. Kamu nggak yakin untuk mengarah ke sana. Terus kemudian ada hubungannya dengan rumah, kestabilan. Jadi mungkin kamu pengen beli rumah, mewujudkan rumah kamu, atau kamu kepingin punya keluarga ya, keluarga juga bagian dari rumah. Nah, karena mungkin kamu ragu nih, jadi masa depannya kamu kasih tahu kamu bahwa itu bukan cuman sekedar hayalan loh, bukan sekedar imajinasi aja loh, kamu bisa mewujudkan hal tersebut. Nah di sini dia masa depannya kamu mau kasih tahu sama kamu bahwa berterima kasih sama kamu terus berusaha untuk menyeimbangkan energi kamu, terus kemudian menjaga kepositifan energi kamu, dan kemudian mengelilingi dirinya kamu dengan orang-orang yang punya energi positif. Jadi untuk kawan-kawan ya, saya rasa kamu punya impian di masa depan untuk mungkin itu dia ada hubungannya dengan rumah, properti, terus kestabilan keluarga ya, something like that. Dan walaupun di dalam dirinya kamu atau di dalam hatinya kamu ada sedikit keraguan untuk mencapai hal tersebut, tapi kamu nggak berhenti berusaha ya. Jadi kamu energinya kamu berusaha untuk tetap positif. Agak sedikit terganggu dengan suara mobil sampah ya. Jadi di Taiwan itu nggak kayak di Indonesia, mungkin sampah dibakar sendiri atau gimana ya, saya lupa kalau di Indonesia buang sampahnya gimana, tapi kalau di Indonesia, di Taiwan ini bahas di luar ya guys. Kalau di Taiwan ini sampah tuh dikumpulkan, jadi ada mobil sampah yang akan ngambilin sampah-sampah dari setiap rumah, jadi jam sekian. Nah khusus di tempat tinggalnya saya ini satu hari bisa ada 2-3 kali mobil sampah yang ngambilin sampah, mungkin karena terlalu banyak rumah ya tempat tinggal, karena apartemen itu satu gedung itu aja udah hampir sekian puluhan rumah ya, satu rumah sampahnya mungkin banyaknya minta ampun. Anyway, kita lanjut untuk hal yang perlu di-cut ya, untuk hal yang perlu di-cut dalam mencapai impiannya kamu, because this is message from the future. Dia minta kamu untuk no need to worry about fantasi kamu, jangan ngerasa bahwa fantasinya kamu itu hanya sekedar ilusi aja. Jadi kamu diminta untuk meng-cut dirinya kamu. Jadi mungkin pada saat kamu punya impian dan harapan itu, mungkin kamu langsung kasih mikir dengan logika, kayaknya nggak mungkin deh seperti itu. Padahal harapannya kita atau hal-hal yang kita capai itu dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran kita, dimulai dari angan-angannya kita.
waktu orang mau pergi ke bulan, ya kenapa mereka bisa menciptakan roket untuk pergi ke bulan? Mereka mulainya dari mana? Mulainya dari mereka punya angan-angan untuk terbang, angan-angan untuk pergi ke bulan, angan-angan untuk melihat galaksi. Mereka punya angan-angan tersebut. Dan cellphone kita yang saat ini nggak ada kabel, mereka punya pemikiran, andai kata ya kalau misalnya HP bisa dibawa kemana, telepon, zaman dulu kan telepon pakai kabel, kalau misalnya telepon bisa dibawa kemana-mana, enak gitu. Jadi kalau orang di luar bisa kecari segala macam bla bla bla. Itu dimulai semua dari angan-angan dan imajinasi. So kamu diminta untuk mengkat logikanya kamu, dan kemudian don't be afraid to dream. Jangan takut untuk berdreaming ya. Di sini ada gambar orangnya lagi dreaming, lagi membayangkan sesuatu duduk di bawah pohon ya. Kayak cerita orang yang nemuin ilmu gravitasi ya, si siapa, Newton ya, like that. Oke. Kemudian advice-nya untuk kamu di sini, advice-nya adalah meminta kamu untuk lebih mendengarkan intuisinya kamu. Listen to your intuition. Lebih dengerin lagi ke intuisinya kamu. Setiap dirinya kita, setiap manusia, hewan dan segala macam itu punya intuisi. Tapi kalau hewan mungkin kita lebih sebutnya lebih ke insting ya. Kalau manusia kita kena spirit ya. Jadi kita punya intuisi dari masa lalunya kita. Ada orang yang mudah sekali belajar bahasa, ada orang mudah sekali belajar tentang komputer. Ini semua ada hubungannya dengan masa lalunya dia, ada hubungannya dengan apa yang terjadi di kehidupan sebelum saat ini. Dan ini merupakan juga salah satu GPS-nya kita ya. Jadi ibaratnya kompasnya kita untuk bergerak, dan ini yang kita sebut sebagai intuisi untuk mencapai impiannya kamu. Karena saya lihat untuk kawan-kawan yang memilih pilihan ketiga ini, kamu ingin sekali mewujudkan yang namanya rumah, properti segala macam ya, ada hubungannya dengan rumah, kestabilan, kenyamanan ya. Ini juga termasuk dalam rumah. Itu terkadang ada yang bisa dengerin intuisinya kamu, ada yang nggak dengerin intuisi, ragu sama dirinya sendiri. Kembali lagi ya, kamu terlalu logika orangnya. Kamu udah duduk bersantai-santai berandai-andai, langsung otaknya kamu bilang, jangan berpikir-mikir gitu, itu nggak realistis ibaratnya. Seperti itu. Tapi advice-nya kamu justru diminta untuk belajar lebih mendengarkan kepada intuisinya kamu. Setiap manusia punya intuisi like that. Oke, baik, ini yang saya dapatkan ya, sarannya kamu kembali lagi lebih mendengarkan intuisinya kamu, mendengarkan perasaannya kamu sendiri untuk mengarah kamu, membawa kamu kepada your dream, kepada impiannya kamu. Oke, baik, itu yang saya dapatkan untuk kawan-kawan yang memilih yang ketiga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Oke, kita langsung masuk untuk kawan-kawan yang milih 4 ya. Kita lihat di sini pesannya kamu itu apa. Oke. Baik, pesannya di sini adalah blessed ya, bahwa kamu adalah kamu sangat diberkahi. Kamu mungkin mulai merasa bahwa saya minum sejenak. Kamu mungkin merasa bahwa dirinya kamu atau dalam kehidupannya kamu adalah orang yang sangat-sangat beruntung sekali. Jadi terkadang kamu mikir apa, tiba-tiba kesampaian, atau kamu ngerasa bahwa kamu menyadari lah kalau kamu itu sangat-sangat beruntung dalam berbagai aspek, dalam berbagai hal. Oke? Dan hal yang mau diterima kasih ya dari masa depannya kamu, mau terima kasih sama kamu adalah trust, bahwa dia berterima kasih kamu tuh mempercayai intuisinya kamu. Jadi mungkin bukan mungkin, keberkahan atau lucky, keberuntungan yang kamu dapatkan itu dikarenakan kamu selalu mendengarkan intuisinya kamu selalu mempercayai intuisinya kamu, baik berdasarkan perasaannya kamu, atau mungkin sense-nya kamu, atau mungkin dari penglihatannya kamu, atau mungkin dari pengalamannya kamu. Semua ini menuntun kamu pada suatu hal atau pada suatu posisi, jadi kamu nggak ada yang namanya salah ambil keputusan. Seperti itu. Oke, dan kemudian untuk hal yang mungkin perlu kamu cut ya adalah di sini ya. Mungkin karena keberuntungannya kamu ya. Jadi banyak orang mungkin akan kepingin memanfaatkan energinya kamu, kepingin menggunakan energinya kamu, karena kamu memang tipe orang yang ibaratnya kayak baterai atau magnet lah, bukan baterai, magnet ya. Jadi kamu menarik energi orang-orang yang mungkin bisa yang membutuhkan energinya kamu. Tapi di sini mau dikasih tahu sama kamu, sometimes you need to cut all this
persons. Kamu perlu untuk meng-cut orang-orang yang nggak pantas untuk kamu, maksudnya not deserve you, karena kamu mungkin tipe orang yang nggak enakan sama orang lain. Terus kemudian mereka mempercayai intuisinya kamu, terus kamu berusaha untuk baik sama mereka karena kamu merasa bahwa keberuntungannya kamu ini memang harus di-share kepada orang lain gitu. Tapi kadang energinya kamu perlu juga dilindungin. So banyak orang yang mungkin ingin manfaatin kamu atau menggunakan energinya kamu diminta untuk cut all those people that not deserve you, yang nggak pantas untuk kamu, yang nggak sevibrasi dengan kamu. Dan di sini advice untuk kamu ya, kamu di sini diminta untuk mengkoleksi energi dan kemudian membuat perencanaan, kemudian dilaksanakan perencanaannya kamu. Kita lihat di sini orangnya lagi ngumpulin energi, kemudian dia lagi sedang mungkin lagi melihat visi ke depannya, kira-kira langkah yang mau diambil mana, segala macam. Ya, jadi karena kamu tipe orang yang sangat penuh keberuntungan, jadi hal apapun yang kamu lakukan itu kamu lebih mempercayai intuisinya kamu. It's a very good things ya. Cuman mungkin mungkin kamu sedikit lazy ya, sedikit malas, jadinya kamu ngikutin intuisi dan kemudian kamu ngikutin perasaannya kamu, tapi kamu nggak membuat suatu planning atau perencanaan, dan mungkin kamu nggak menjalankan perencanaannya kamu. Contoh misalnya gimana, kamu udah dikasih intuisinya, kamu udah kasih tahu sama kamu mungkin kamu pengen jadi penulis, contohnya misalnya akan ada kesempatan loh untuk kamu, misalnya ada lomba, ikutin lomba menulis segala macam. Intuisi udah kasih tahu kamu tulislah, mungkin selembar dulu, 2 lembar dulu, tapi kamunya karena ngerasa bahwa nanti juga pasti karena kamu ngerasa lot of lucky things happen in your life, akhirnya kamu jadi kayak oke, nanti aja deh, seperti itu. Jadi kamu nggak menjalankan rencana-rencana, planning gitu, seperti itu. Jadi sering juga kelewatan, atau mungkin sering juga jadinya melewatkan kesempatan-kesempatan baik yang membawa suatu hal yang lebih berkah lagi ke dalam kehidupannya kamu. Baik, jadi itu sarannya untuk kawan-kawan yang saya review kembali. Jadi you are very blessed persons, kamu sangat diberkati, terus kamu sangat mendengarkan intuisinya kamu, cuman kamu berusaha untuk baik sama semua orang, sehingga terkadang kamu dimanfaatkan. So meminta kamu untuk meng-cut orang-orang atau mungkin energi sekitar yang mungkin not deserve you anymore, try to let go. Dan kemudian advice-nya untuk kawan-kawan yang memilih paling keempat, diminta kamu untuk mungkin make a planning ya, belajar membuat perencanaan dan kemudian ngikutin intuisinya kamu, dan then make a plan. Baik, itu untuk kawan-kawan yang memilih paling yang keempat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah simak. Kalau misalnya kamu suka dengan channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share, dan juga subscribe. Dan kalau misalnya kawan-kawan ingin berinteraksi dengan saya, boleh silakan follow saya di Instagramnya. Instagramnya nanti saya akan taruh di bawah, atau mungkin saya akan taruh di video ini, entah di pojokan yang sebelah mana, entah di sini, entah di sini, entah di sini. Jadi segitu aja. Sekali lagi terima kasih kembali untuk kawan-kawan. Sending you so much love. Namaste.